Yes, selamat malam. Ceh, kalau dari Coach Wawan biasanya take three. Oke. Nah, kita coba teman-teman. Saat ini saya coba invite dulu. Harapannya percobaan kali ini berhasil. Nah, akhirnya tersambung juga. Hai Coach, luar biasa. Luar biasa Luar kegigihan biasa. hatimu. Yo, jadi apa yang dipelajari selama ini, yang disampaikan Netral. dengan netral, itu terlihat di muka saya kan, bener kan tadi ya? Di muka gue kelihatan kan? Enggak, sebenarnya agak panik saya tahu tadi ya. Anyway, Coach Roy, Gue thank you udah banget panik. udah Ada hadir. yang panik, ada Gimana? yang Oh, panik. pasti. Seberapapun jam terbangnya saya saat ini ya, Coach, ya pasti hal itu terjadi kan. Namun Nah, bersyukur ada solusi ya, selalu ada solusi ya. Thank you banget. By the saya way, teman-teman, yes, Coach. gue curiganya ini koneksinya lo, bro. Curiganya Oh gitu. koneksinya. Karena Oh, oke. Okay. eh, gitu. Ya udah, Ya gak nggak apa-apa Coach. apa-apa lah ya. Gue ulangin lagi lah ya, biar resmi, biar resmi. Ini udah take three kalau kalau kata-kata Coach Wawan, udah ambil pengambilan ketiga deh. Oke, thank you banget Coach Roy udah hadir malam ini di Rabu Bercerita. Jadi sebelumnya gua mau ucapan terima kasih dulu nih ya. Pertama buat Coach Roy, buat Eating the Order, karena gue belajar bahwa nggak ada yang kebetulan di dunia ini, termasuk dipertemukannya gue dengan Coach Roy, dengan Eating Reorder yang berdampak juga ke gue dan ke keluarga, which is banyak Wow. hal yang sebelumnya gue nggak pernah terpikir. Bagaimana dengan casing baru ini ya, teman-teman, dengan makin sehat juga. Terus bagaimana gue bisa even berbicara ini, even untuk adanya Rabu Bercerita ini aja, satu hal yang gue ingat Coach Roy bilang, just do it, ya kan, lakukan secara konsisten. Anyway teman-teman, itu cerita saya hari ini spesial banget, kita kan mau denger ceritanya Coach Roy. Jadi wah Coach, lagi freeze sebentar. Halo Coach, aman Coach Roy. Coach Roy, oh teman-teman, sebentar terputus dengan beliau, kita coba sambungkan kembali. Yes, kembali tersambung. Hai Coach. Jadi itu ceritanya gua ya, tapi kan hari ini bukan mau dengar cerita gua, hari ini bener-bener mau dengar ceritanya lu, teman-teman di luar sana tentunya, yang udah kenal Eating Roder sudah tahu Eating Roder seperti apa gitu ya, dan buat yang belum kenal dan berharap untuk sebuah upaya untuk menjadi lebih sehat dengan secara utuh, kita akan dengarkan ceritanya Coach Roy. Coach Roy, boleh dong ceritain kepada kita semua, gimana sih bisa jadi tuh yang namanya eating disorder Coach? Apa yang bikin itu bisa jadi Coach? Boleh di-share Coach? Wow, amazing ya. Hari ini kita mendapatkan sebuah kondisi ini pasti nggak ada yang ini saya pakai saya kamu, aku kamu, atau gue Eh, lo atau gue gimana? lu aja lah, gue lu aja Gue gimana lo ya? aja Atau ya. gimana? Ya udahlah. Ya seperti kita sehari-hari aja, bener dong. Yes. Masa pakai aku kamu, mesra amat. Oh ya, Tapi yes. anyway ini sebenarnya teman-teman ngelihat perdana nggak? Karena saya sendiri nggak ngelihat perdana, perdana hitam gambarnya. Tapi Oh anyway, serius? yang penting Oke. Okay. suaranya nyambung kelihatan ya, kelihatan ya. Di saya nggak ada, tapi nggak apa-apa, itu oke, nggak masalah. Dasar merah, nggak apa-apa, itu oke. Cerita mengenai awal mulai eating reorder ya. Yes Oke, Coach. jadi eating reorder itu pertama sebenarnya dibentuk 2021, tapi kita flashback dulu ya. 2020 awal itu saya masih kondisinya itu obesitas. Oke. Okay. Jadi di 2020 itu ketemu sebuah momen momen ya, to make the long story short, Yes. momen
mendapatkan sebuah pencerahan terhadap diri saya sendiri. Pada saat itu saya lagi mencari gimana caranya saya bisa menjadi seorang leader. Nah itu Oke. gimana caranya saya pengen menjadi seorang pemimpin. Nah ternyata dipertemukan oleh sebuah momen pencerahan bahwa untuk memimpin orang lain maka saya pertama kali yang diperlukan adalah memimpin diri sendiri. Setuju nggak teman-teman? Setuju Gitu. banget. Jadi itu memimpin diri sendiri dan memang I spend my life gitu ya, maksudnya sebelum meeting reorder itu saya habiskan untuk mencari yang namanya pengakuan dari orang. Nah itu dia. Saya nggak tahu apakah teman-teman relate atau enggak ya. Maksudnya terkadang saya ngomong saya pribadi lah ya. Pada sebelum 2020, 2019 itu paling lumayan parah. Maksudnya Yes. in my bisnis juga nggak terlalu bagus juga. Terus di kehidupan saya juga relationship sama orang lain juga saya sering bermasalah, saya ngerasanya. Di satu sisi saya kepengen diakuin orang, ya, dan dapat pengakuan itu sebenarnya, tapi saya ngerasa di satu sisi kosong. Gitu. Oke. Setelah pengakuan yang didapatkan, kok gini doang ya rasanya ya gitu. Maksudnya kayak ada something yang there's a void gitu. Maksudnya dalam diri saya gitu yang saya nggak ketemu. Nah 2020 perhadapkan dengan satu situasi saya ikut sebuah camp. Pada saat itu campnya namanya Metamorphosis gitu. Wah, Jadi itu pun campnya keren, ya, campnya keren, namanya keren, keren. Metamorphosis tribute atau maksudnya saya have to give credit untuk teman saya, my brother, my one of my mentor juga namanya Lee Kai Fung. Yes. Dia adalah orang yang mengadakan camp tersebut dan saya ikut by any chance. Saya sebenarnya udah ikut camp ini udah 3 kali. 2 kalinya saya jadi panitia, tapi kali ini saya bilang saya nggak mau jadi panitia lagi, saya mau jadi peserta. Saya bilang gitu. Ketika saya jadi peserta, saya bisa ngikutin secara full. Ada satu momen di dalam camp itu di mana saya dipertemukan dengan diri sendiri. Jadi ada sebuah momen visualisasi di mana saya dipertemukan dengan diri saya sendiri. Dan pada saat itu saya kaget dan saya jujur takut. Di saat bersamaan terus saya nangis juga. Kenapa? Karena waktu itu saya ketemu sama diri saya yang ternyata itu kelihatannya secara visual ya. Yes, yes. Itu kurang lebih mungkin beratnya 130 kilo gitu ya. Wah, terus mukanya lusuh banget. Terus capek, berasa capek, sedih, rambutnya berantakan, acak-acakan. Saya pakai baju, saya inget banget Yes. waktu itu di visualisasi saya itu saya pakai baju warna hijau yang baju yang paling nyaman. Teman-teman punya nggak sih kayak satu baju ya kaos gitu baju Ada, yang ada. nyaman. Benar, benar. Saking nyamannya tuh istilahnya kalau bisa dipakai tiap hari deh gitu. Istilahnya mau udah bolong-bolong kayak mau apa, tapi itu enak banget bajunya. Nyaman banget itu kayak biasanya baju rumah banget gitu. Saya ingat banget warna hijau dan saya memang paling sering pakai baju itu. Kenapa? Karena baju itu ikut mengembang bersama saya gitu. Karena udah nyaman banget. Dan akhirnya saya bertanya sama diri saya sendiri, what happened gitu. Bro, what happened bro? Saya bilang gitu. Terus saya peluk diri saya di dalam visualisasi itu, saya bilang I'm sorry. Saya bilang gitu. Saya minta maaf, saya selama ini tuh nggak pernah ngurusin kamu gitu loh, istilahnya sibuk ngurusin apa yang orang lihat tentang diri saya, tapi saya nggak peduli sama diri saya sendiri. Yang saya cari cuma pengakuan orang aja. Berapa banyak orang-orang hari ini yang hidup untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Capek loh kayak gitu. Benar nggak sih teman-teman? Ya. Benar, benar. Benar Capek banget, akhirnya. Sampai di momen itu akhirnya saya bilang sama diri saya sendiri, come on bro, let's do this. Let's achieve what we want to achieve. Masih banyak, masih panjang jalan di hadapan kita. Masih banyak hal-hal yang kita pengen capai dalam hidup. So, I'm be there for you. Yuk, kita bareng-bareng lalu ini sama-sama. Sampai
Terus di sesi yang berikutnya di hari kedua, Yes. saya dipanggil sama fasilitatornya, my bro Lee Kai Fu. Oke. Ditanya, siapa Roy sesungguhnya? Coba kalau teman-teman ditanya gitu, siapa lu sebenarnya? Bingung juga. Gue sebenarnya, gue ya Roy gitu kan. Tapi pada saat itu pertanyaan itu cukup menohok ya. Maksudnya saya selalu karena saya lagi cari pengakuan, jadi saya akan berusaha sekuat tenaga. Mulai saya rasa mungkin dari zaman SMP SMA, saya tuh sering jadi badut kelas. Artinya saya suka menampilkan postur dan gestur yang lucu supaya saya itu bisa mendapatkan perhatian dari orang. Akhirnya saya pada saat itu saya bilang ya on top of my mind, Yes. itu saya bilang Roy itu adalah pribadi yang lucu, orang yang lucu gitu kan. Sampai dan audiens mengiyakan ya, mereka ketawa dengan saya pernyataan itu karena mereka tahu, karena ini audiensnya adalah memang teman-teman saya yang udah tahu saya kayak gimana banget. Pokoknya kalau lu mau bikin acara nggak usah pusing-pusing, nggak usah repot-repot, Roy aja MC udah pasti mau gitu. Udah pasti lucu juga ya kan. Pasti rame. Karena saya begitu pengen tampilnya gitu. Serius. Dulu tuh gue kayak gitu. Nah makanya akhirnya terus dia nanya lagi pertanyaan kedua. Kenapa harus jadi lucu? Nah, lu, ya kan? Iya, kenapa ya? Harus jadi lucu. I wanna make people happy, saya bilang gitu. Lu kan udah punya keluarga, udah punya anak-anak. Lu pengen nggak, misalnya, one day lu ngelihat anak-anak lu sukses, ya berhasil dalam hidup mereka, kalau nganterin mereka nikah, Yes. mau nggak kayak gitu? Mau. Kalau di tengah perjalanannya lu sakit jantung masih lucu lagi nggak ya? Jadinya lain ya. Pertanyaan yang menohok, cukup Betul. menusuk ke apa ya, maksudnya wah itu tuh bener-bener kayak menampar saya kan, bilang beda banget. Terus akhirnya saya bilang, terus kenapa lu harus jadi lucu? Ya itu gue pengen bikin orang tuh happy gitu. Kalau misalnya bilang gini, kalau misalnya lo apa namanya bisa berdampak buat orang lain, terus ada orang lain hidupnya itu terinspirasi karena lo, apakah lo bisa membuat orang itu lebih happy? Iya sih, bilang gitu. So, siapa Roy sesungguhnya? I'm a leader, saya bilang gitu. Terus perlu jadi pribadi yang seperti apa untuk bisa jadi leader yang lebih baik? Dia kasih saya spidol, saya suruh tulis di flip chart. Saya tulis banyak banget. Pribadi yang disiplin, pribadi yang bertanggung jawab, pribadi pada segala macam. Saya tulis waktu itu ada pribadi yang penuh cinta. Dan pada saat saya tulis itu, saya dipertemukan dengan sebuah kenyataan bahwa cinta itu dua arah. Maksudnya kita nggak bisa mencintai orang lain secara tulus kalau kita nggak mencintai diri sendiri. Sampai akhirnya di saat itu saya jadi sadar gitu, oh ternyata memang yang perlu berubah adalah saya gitu. Jadi akhirnya pada saat itu ditanya lagi, oke, sekarang apa yang mau lo lakukan? Lengkap ya ditanya coachnya. Dengan tiba-tiba saya keluar dari mulut saya spontan itu ya, bilang saya mau turun 20 kilo gitu. Disertai dengan tepuk tangan satu ruangan yang isinya 100-an orang itu. Habis itu saya bingung. Mampus gimana caranya ya? Karena selama masa dewasa saya tuh nggak pernah punya berat badan ideal, tuh nggak pernah sama sekali. I've always been a chubby guy. Sampai misalnya mungkin teman-teman di sini mungkin bisa lihat juga, karena ada panggilan yang dalam tanda kutip panggilan sayang ya teman-teman, yang saya akhirnya embrace. Jadi panggilan saya sendiri, contohnya apa misalnya, mungkin teman-teman boleh yang di sini punya masalah dengan berat badan gitu ya, atau dulu pernah punya masalah dengan berat badan. Ada nggak panggilan yang akhirnya lu nyaman gitu, misalnya contoh ya, dut, itu kan paling ini ya, maksudnya paling standar. Gue juga coach,
Dut. Pernah juga gue. Terus misalnya saya dulu pernah dong, pasti dong ya kan. Kan Anda kan dulu kan sebentuk dan sebangun dengan saya. Bener-bener. Terus ada juga dulu waktu gua SMA, gua pernah dipanggil Broy. Bolo-bolo Broy. tuh, bolo-bolo. Broy. Tapi itu sebenarnya kepanjangan dari broiler ya kan. Jadi ayam broiler gue ceritanya dulu. Ya kan? Terus udah gitu pernah juga waktu kuliah itu gue dipanggil bakso ikan karena waktu itu gue bulat dan gue putih gitu. Jadi bakso ikan katanya. Dan sebenarnya gimana ya awal-awal tuh mau kalau mau jujur ya akhirnya setelah dipikirin nyelekit juga loh maksudnya. Di sini tuh kayak ada nyet gitu kan. Tapi ya whatever makes people happy lah. Saya juga nggak bisa kontrol orang gitu. Akhirnya ya udah saya jawabin aja biasa gitu. Sampai akhirnya orang tuh embrace identitas saya sebagai pribadi yang cabi, pribadi yang menyenangkan, pribadi yang suka ngelucu, suka bercanda dan segala macam, pribadi yang aktif dalam organisasi dan segala macam. Ternyata all those things, the display itu saya tampilin hanya untuk tujuan satu dan satu-satunya yaitu adalah mendapatkan pengakuan dari orang. Itu yang akhirnya ditemukan. Tapi begitu ngomong saya percaya gini, kalau kita pengen punya tujuan, lalu Tuhan itu akan memerintahkan alam semestanya dia untuk mempertemukan kita dengan orang-orang yang akan mendukung kita untuk mencapai apa yang kita mau. Itu saya percaya. Which is yang tadi lu bilang turun 20 kilo tadi itu ya coach ya, trigger ya? Iya, makanya. Dan saat itu saya dipertemukan dengan beberapa kesempatan. Maksudnya langsung ada yang mau kenalin itu benar-benar setelah sesi itu terus kita break langsung ayo bro lu ikut gua ini aja Muay Thai, ayo bro itu nge-gym aja apa gitu-gitu. Terus tiba-tiba ada yang bilang bro gua tuh ikut sama dokter, dia bilang gini. Itu dia bilang dokter natural ya, gue bilang gitu. Maksudnya ya istilahnya nggak pakai obat-obatan dan segala macam. Nggak pakai. Ya udah, gue mau deh. Tanpa babi bu, ya udah saya akhirnya ikutan bikin janji sama dokternya dan langsung diputuskan berarti waktu itu pertama kali itu tanggal 13 Maret 2020 which is seminggu sebelum pandemi ya I think ya kan abis itu kan pandemi itu yes ya betul kan? Tutup Jadi pertama saya masih ketemu sama dokter, setelah itu dia kasih saya menu dan segala macam sampai akhirnya setelah itu pandemi dan selama pandemi itu kita online terus jadi setiap berkala ketemu sama dia itu setiap kali dikasih menu dan segala macam itu tuh kurang dan sampai 5 bulan itu saya turun sekitar berapa dari 103 jadi 69 tuh berapa 40 something ya 34 kilo iya betul. Sebentar ya teman-teman masih tersambung. Oh iya betul tahun 2020 itu juga udah nyambung nggak? Udah nyambung. Jadi di tahun 2020 itu apa namanya gue pada saat memulai pola hidup sehat, terus tiba-tiba memberanikan diri untuk ngepost di Instagram jualan saya gitu. Oh saya pengen nih, ayo gue ngajakin teman-teman gue pengen hidup sehat juga, kepengen umur panjang dan juga kepengen berdampak buat orang lain jadi inspirasi buat orang lah. Ternyata itu doa ya. Kata-kata kita kan doa ya. Dan benar. Tuhan kabulin doa itu lewat satu dan lain cara yang saya bahkan nggak pernah kepikiran sebelumnya. Ternyata selama 2020 itu saya belajar banyak banget. Terus udah gitu dengan kompetensi yang pernah saya ambil sebelumnya juga di Akademi Hipnoterapi Indonesia as a practitioner. Akhirnya di 2020 itu juga saya tiba-tiba didatengin orang-orang untuk terapi dan itu hampir setiap hari terapi dan saya baru tahu kalau saya terapi orang ternyata itu nggak secara nggak langsung menterapi diri sendiri. Saya jadi dipertemukan dengan banyak kesempatan untuk saya itu bisa sembuh dalam tanda kutip gitu. Akhirnya dari situ mulai perjalanan lebih lagi saya ngambil kompetensi di bidang nutrisi. Jadi health nutrition life coach saya ngambil waktu itu karena pandemi jadi online
Yes. Itu tempatnya di Amerika. Tapi saya ngambil online, terus udah gitu juga mulai ngulik-ngulik lagi karena ada beberapa teman-teman di komunitas. Waktu 2020 kita bikin sebuah komunitas namanya Kepengen Sehat Challenge waktu itu namanya, Yes. gitu ya. Sebuah gerakan lah, sebuah ajakan untuk orang tuh challenge Mau untuk hidup orang, yuk sehat. kita hidup sehat bareng-bareng. Saya belum ngerti apa-apa, minimum banget ininya apa namanya, pengetahuannya masih minim sekali. Tapi memberanikan diri untuk berkomunitas karena asik aja gitu. Kalau kita menjalankan sesuatu bareng-bareng tuh kayaknya lebih enak gitu ya, maksudnya komunitas gitu. Sampai akhirnya ada banyak teman-teman yang setelah jalan berapa lama turun berat badan, Yes. tiba-tiba bounce back lagi. Termasuk saya juga bounce back lagi. Dengan waktu yang begitu cepat, kenapa ya begini ya? Berarti ada faktor lain, bukan cuma masalah pola makan juga gitu. Pola makan penting banget, tapi faktor lain ini yang menurut saya nggak kalah penting. Bahkan ini yang menurut saya esensi adalah pola pikir, benar nggak? Karena Benar. kita kalau mau jujur deh, cari pola makan sehat, ketik di Google, atau sekarang lebih canggih lagi, ada ChatGPT kan. Ketik Ya, aja, keluar tuh pasti. Bener nggak? cara-caranya ya. Ya benar. Pasti keluar. How to do deficit, calorie Benar. deficit. Keluar pasti semuanya caranya. Cuman permasalahannya adalah kenapa orang bisa menjalankan program, tapi untuk mempertahankannya itu lebih sulit. Challenging ya, Ya nggak? coach. Challenging banget mempertahankannya. Akhirnya ketemu tuh, begitu banyak konsultasi juga sama one of my brother, my best friend juga, namanya Coach Arisandi Setiono, foundernya Akademi Hipnoterapi Indonesia. Dia yang banyak saya minta konsultasi juga pada apa namanya, ya bisa dibilang turut membidani eating disorder lahir lah sebenarnya dia itu kan. Oke, Ternyata Milani ya. banyak faktor-faktor mental, ternyata banyak faktor-faktor mental yang perlu diatasi juga gitu. Akhirnya ketemu satu formula, tapi udah dapetin formula tentang nutrisinya, udah dapetin formula juga mengenai pola pikirnya, tapi pada saat itu belum berani untuk memulai gerakannya. Tapi ya sekali lagi, uh, luar biasa, Tuhan tuh kan mempertemukan kita dengan orang-orang yang mendukung apapun caranya. Tiba-tiba ada satu teman saya, kredit tuh teman saya ini namanya Asaf Immanuel, dia adalah seorang hamba Tuhan. Oke. Dia pada saat itu minta untuk di coaching sama saya. Saya dengan pengetahuan yang terbatas, jujur saya nggak berani. Bro, lu ke dokter aja, gini kan segala macam gitu. Tapi nggak berani, pada saat itu dia nggak berani. Saya nggak berani. Terus dia bilang gini, bro help me, karena saya udah divonis 2021 saya mati. Oke. 2021 ya coach ya. Iya, 2021. Itu kan 2020 kan, at the Yes. end of 2020. Bulan November, Oktober saya lupa. Dia bilang, tahun depan nih gue divonis mati. Karena satu, ginjal gue, satu udah diangkat karena kena Yes. tumor. Ya. Terus gue sempet kanker paru-paru juga, stadium 3. Terus gue di jantung gue udah ada ring beberapa juga, dia bilang. Saya lupa berapanya. Terus udah gitu dia juga kena diabetes juga. Oke. Kakinya juga udah mulai menghitam, mengarah hampir diamputasi pada saat itu. Oke. Ya. Dan jalan aja susah dan segala macam, dan beliau obesitas. Terus dalam hati saya, ya Tuhan, mengapakah cobaan ini terjadi? Iya. Bayangin aja, kenapa kok klien coaching pertama kali gua ini orangnya combo, penyakitnya pusing. Kebayang banget coach. Kebayang Denger nggak? ini aja sekarang merinding banget. Yes. Makin takut dong. Iya. Tapi saya nggak punya hati buat nolak gitu. Dia bilang gini, bro, I'll take it deh. Pokoknya gue nggak berani janjiin apa-apa nih. Gue bilang gitu. Bro, I'll take it, nggak apa-apa bro. It's nothing to lose. Gue udah coba segala macam cara. Toh tahun depan gue mati juga. Ya udah, let me try this one. Dia bilang gitu. Ya udah, dari situ dimulailah perjalanan. Tapi bersyukurnya karena dengan coaching-coaching yang saya lakukan berkala sama dia, Yes. terus saya bikinin menu dan segala macam. Saya jadi punya ruang untuk mempraktekkan apa yang ada dalam kepala dong. Bener nggak? Ya, selama ini cuma kayak ada kesempatan untuk ini ya, apa namanya, explore ya coach ya,
untuk apa yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pola hidup sehat tadi ya. Anyway teman-teman, ini masih tersambung dengan Coach Ray sambil menunggu ya. Tadi kalau teman-teman dengar ceritanya, Jadi kalau oh teman-teman ya, mau sekarang, misalnya contoh ikut reorder tuh ada kelas-kelas coachingnya itu, kita ngomongin mengenai identitas, kita ngomongin mengenai bagaimana kita mencintai diri sendiri dan segala macam. Itu kenapa terjadi ya karena sesi-sesi yang saya lakukan sama my my brother Asaf ini sebenarnya. Jadi itu yang that's amazing gitu kan. Sampai akhirnya memberanikan diri untuk ya udah buka batch deh di Oke. bulan Mei, karena pada saat itu bukan cuma dia, jadi dia terus tiba-tiba adiknya ikut, terus tiba-tiba teman kantor adiknya ikut, terus ada salah satu orang tua murid di sekolah yang apa namanya anak gue ikut gitu ya, Iya. ikut juga gitu, terus wah udah mulai banyak, terus waktunya udah mulai kewalahan karena kan satu-satu tuh, Iya, sudah. dan apa yang di-sharingin kan mirip-mirip sama kan, mirip-mirip, Benar. terus Betul. akhirnya pikiran, ini kalau gimana caranya supaya gue bisa efektif waktu, tapi makin banyak orang yang bisa Yang terdampak mengalami ya. hidupnya. Gimana Yes, betul. mengalami? Ingat, oh ternyata asik juga ya kalau kita bikin kayak tahun lalu kan itu ada komunitas tuh. Bikin komunitas aja. Buka aja batch gitu kan. Udah Yes. buka batch, ternyata ada. Jadi batch pertama itu dimulai di tanggal 8 Mei 2021, isinya 50 orang. Wih, Batch pertama keren. dimulai. Salah satunya Asap waktu itu akhirnya jadi salah satu orang yang saya minta testimoni di situ. Iya. Dia jadi orang yang saya minta testimoni, dan ketika dia testimoni di situ, saya baru ngeh dan saya baru tahu bahwa ternyata dia itu udah sembuh dari semua penyakitnya. Dia udah keren. nggak pakai insulin lagi, dia udah nggak pakai obat penguat jantung, dia udah nggak minum obat pengencer darah dan sebagainya, benar-benar totally lepas. Dan hari itu saya sambil dengerin dia testimoni, saya Testimoni. terharu sendiri gitu, kok bisa, saya aja bilang kok bisa ya gitu. Saya masih nggak yakin kok bisa ya sembuh, bisa ya gitu. Dan akhirnya ya udah, jadi batch 1 berjalan, batch 2 berjalan, batch 3 dan segala macam, makin banyak yang pengen hidup sehat. Ternyata banyak banget ya orang yang pengen banget hidup sehat tapi nggak ngerti caranya gitu. Dan memang Benar banget. nah, dari awal saya berkomitmen untuk tidak menarifkan apapun gitu. Jadi orang kalau misalnya mau ngasih, tapi banyak orang yang mau ngasih gitu. Saya bilang enggak, gue maksudnya ya udah istilahnya I do it aja gitu. Dia bilang enggak, karena kalau something gue misalnya nggak kasih lo, artinya gue nanti nggak komitmen sama diri gue sendiri. Jadi gue pengen kontribusi, dia bilang gitu. Akhirnya ya udah nggak apa-apa kalau misalnya mau kontribusi, silakan. Anggaplah it's a health investment for you lah. Supaya Jadi itu sesuai dengan kemampuan. Asal usulnya health investment ya. Betul, Jadi biar teman-teman tahu ya. Jadi, asal usulnya begitu. Gitu, asal usulnya health investment. Sampai hari ini Ting Reorder dan kita para coach semua komitmen bahwa kita punya mentalitas berkelimpahan dan kita pengen berbagi. Jadi supaya makin banyak orang yang bisa menikmati kesehatan. Kesehatan itu haknya semua orang. Kalau murah atau mahal sebenarnya relatif ya. Setuju. Benar nggak sih? Murah atau mahal itu relatif. Karena itu sesuai dengan apa yang lu mau capai gitu. Istilahnya health investment itu bukan sebuah angka sukarela yang ini kontribusi gua buat Ting Reorder. No. Ini adalah ngomong tentang bagaimana lu menghargai perjalanan hidup sehat lu bersama Ting Reorder. Gitu aja sebenarnya. So, health investment itu bukan sebuah paksaan, bukan sebuah kewajiban, tapi it's sebuah nilai yang lo lakukan untuk diri lo sendiri, sebenarnya kayak gitu. Jadi kembali jalan, seberapa besar yang bisa diberikan untuk dia tetap ada di sana, coach, ya berarti kurang lebih ya. Betul. Karena people take it for granted kalau digratisin gitu ya. Yes. People take it for granted. Bener nggak? Tapi kalau ada something yang dia spend, meskipun saya nggak pernah peduli jumlahnya berapa juga. Gitu. Dan saya percaya kalau soal ngomong kebutuhan, saya percaya kalau kita menjalani panggilan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, segala kebutuhan itu pasti terpenuhi, udah pasti, gitu kan. Betul. Akhirnya ya udah, kita jalan terus sampai batch 4, ya, batch perdana batch 2 ya, gitu ya. Perdana batch 2. Jadi
you start at June 2021. Yes. Benar nggak? Benar banget. Mid June, Juni mid kan kalau June. nggak salah. Iya. Benar banget coach, mid June. Jadi hari ini Perdana udah 2 tahun lebih ya. 2 tahun setengah loh. Ah, Nggak berasa kan? oh iya benar nggak kerasa. Sudah segitu ya perjalanannya coach ya. Luar biasa banget. Segitu loh. Udah segitu loh. Nah, sampai batch 4 saya cukup kewalahan karena waktu itu megang semua sendiri. Registrasi pegang sendiri, terus menu bikin sendiri, jadi sekali bikin menu itu ratusan menu gitu kan. Aduh, gue suruh member gue tidur 8 jam, gue kurang tidur ya Yes. kan. Mata We feel you udah coach. mulai sampai akhirnya ya udah, saya bilang waktu itu sama batch 4, mungkin anak-anak batch 4 sini kalau ada yang datang mungkin boleh ini. Saya bilang gini, udah gak usah rekomen lagi, ting reorder gue udah nggak sanggup, saya bilang jujur karena kewalahan sih waktu itu. Tapi dengan kebaikan hatinya para member dan istilahnya para alumni batch 1, batch 2 itu mereka udah selesai, terus mereka yang menawarkan diri, apa yang bisa gue bantuin. Waduh, gue kewalahan nanganin registrasi. Ya udah sini gue yang nanganin registrasinya. Gue gini-gini sih. Oh, dipertemukan dengan banyak orang yang mendukung tujuan itu terjadi. Akhirnya saya beranikan diri untuk buka lagi. Padahal waktu itu 2021 di bulan apa tuh ya? Pokoknya batch 4 itu saya udah bilang tutup, bukanya nanti tahun depan. Saya udah bilang. Lagi tahun depan ya gitu orang-orang pada ini. Cuman kan gimana ya, orang nih bayangin aja waiting list tuh udah ratusan, bro. Terus Betul. ini gue tahan gitu, nggak mau buka gitu. Hati gue di mana gitu kan. Iya, Kasian gimana dong, rasanya ya? maksudnya Ada yang mau orang-orang sehat ini kok nungguin, udah dilarang pengen, gitu coach. segala macam. Ya itu puji Tuhan. Iya makanya masa orang mau sehat gue halang-halangin gitu kan. Betul. Akhirnya singkat cerita dipertemukan dengan itu orang-orang yang membantu, jalan lagi sampai hari ini. Ingat banget di 2021 itu bulan Mei sampai Mei 2022 itu kita registered member itu ada 2.100 member. Jadi angka 21 itu kita mulai di angka 21 ya kan. Kita istilahnya dalam 1 tahun ada 21 ya kan, 21.000 ya. 21.000 orang member gitu. Dan pada saat itu saya berpikir selalu gimana caranya supaya makin banyak lagi orang untuk bisa berdampak lagi untuk lebih banyak orang lagi. Tapi secara waktu gimana supaya efektif nih gitu. Karena kalau misalnya makin sibuk itu aja saya dalam 1 minggu tuh bisa pegang berapa bed. Akhirnya pikir-pikir jamnya juga tuh. Terus ngobrol-ngobrol lah kembali. Ngobrol-ngobrol lah sama Coach Ari Sandi kan. Saya bilang, kayaknya gue mesti ini deh. Gue udah mulai mesti delegasi deh. Istilahnya bikin sertifikasi dan segala macam. Iya bro, boleh bikin sertifikasi aja. Tapi lo bantuin gue ya, gue bilang gitu. Karena nanti kalau misalnya sertifikasi, saya nggak mau para coachnya itu cuma dapat knowledge mengenai nutrisi doang. Mereka mesti punya knowledge mengenai pola pikir mereka juga dan bagaimana mengatasi problem-problem mental yang dihadapi oleh diri sendiri dulu sebelum mereka jadi coach. Oh ya udah, jadi akhirnya kita tuh kolaborasi sama Akademi Hipnoterapi Indonesia. Eating Reorder itu gandengan sama Akademi Hipnoterapi Indonesia mensertifikasi setiap coach itu dengan satu metode yang namanya Instant Change Technique. Dan itu metode luar biasa banget, gila. Kalau teman-teman mau tahu tentang Instant Change Technique, boleh langsung ke Instagramnya Akademi Hipnoterapi Indonesia. Mereka bikin kelas-kelas untuk belajar self-healing terapi itu sebenarnya. Dan itu yang akhirnya membantu Perdana juga salah satunya. Saya tahu banget bahwa ICT itu sangat membantu Perdana juga. Untuk mengalami banyak mental block dan segala macam, itu luar biasa. Dan akhirnya mulai dari situ saya bilang, kayaknya gue kepengen deh istilahnya mengembangkan 100 coach. Dia bilang gitu. Saya bilang gitu waktu itu. Yes. 100 coach ya. Terus dia gini, dikit amat gitu ya. Emang dia tuh saya nggak tahu antara motivator atau provokator, gue nggak ngerti juga. Ya. Dua-duanya bisa kelihatannya. Dikit amat 100. Dia bilang gitu, 1.000 dong, kata gitu. Saya nggak tahu dia bercanda atau enggak. Tiba-tiba saya bilang gini,
iya juga ya dikit amat ya. 1.000 deh gitu pada saat itu. Lalu terciptalah sebuah visi yang namanya menciptakan 1.000 coach di seluruh dunia dengan mentalitas berkelimpahan. Nah Yeay. itu adalah eating reorder, dan kita canangkan visi itu 5 tahun dari 2022, jadi 2027 it happen karena bisa gitu. Dan sekarang udah mulai, karena Amin, hari amin. ini kita punya termasuk perdana dan saya juga, berarti total kita punya 40 coach yang sedang bertugas, dan juga kita akan ketambahan lagi nih coach yang baru lulus itu ada Yeay. 8 orang. Jadi ada Keren, keren. 48 coaches. Bayangin nggak? 48 coaches. Berarti Luar kalau biasa. kalau kita pakai angka yang 100 itu udah deket dong. Kalau 48 ke 100 mah tinggal separuh lagi gitu. Betul, betul. Kan Benar, Coach. karena istilahnya teman-teman kalau misalnya punya dreams, punya goal itu jangan kadang-kadang tuh mengukur dari apa yang pernah kita lalui, tapi mengukurlah dengan potensi apa yang lu bisa raih di masa depan. Jadi istilahnya supaya kita tuh bisa extend kita punya kemampuan dan potensi kan. Akhirnya jadi kepikiran kalau misalnya gue punya dipercayakan 1.000, berarti kan mesti ada sesuatu yang bisa di apa ya, maksudnya sebuah sistem yang jelas gitu dan segala macam. Makanya terciptalah aplikasi eating reorder, terus sistem asisten coach, terus istilahnya sertifikasi dan segala macam. Makanya secara organik natural itu bertumbuh sampai Yes. hari ini. Eating reorder uh, ngajakin para alumni untuk yuk jadi bagian dari eating reorder untuk kita bisa sharing ke banyak orang bagaimana caranya hidup sehat dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Panjang banget penjelasan gue, pertanyaannya Yes, yes, pendek. yes. Gak apa-apa. But anyway, itu udah nampaknya gue nggak perlu keluarin pertanyaan yang lain, teman-teman. Anyway, tadi udah disampaikan oleh Coach Roy. Semua itu bermula dari mau, gitu ya, Coach ya. Dengan mau tadi itu, entah gimana Ya, caranya, nggak perlu kita ngerti. Coach Roy dipertemukan yes, dengan cara-cara yang bisa mendukung. Dimulai dari tadi bagaimana beliau mengafirmasi, gua mau turun 20 kilo. Dari mulai itu, teman-teman, mengapa kita semua ada di yes, sini, kenapa acara ini ada, kenapa perdana hari ini ketemu dengan Coach Ray. Dari mulai seperti tadi. Jadi memang powerful banget selama kita punya mau. Dan tadi Coach Ray juga disampaikan buat teman-teman yang sudah menyelesaikan eating reorder dan mau berdampak banyak juga kepada teman-teman di luar sana. Karena kan kita sama-sama yakin kan Coach ya, yang kita lakukan ini memang benar-benar ya, mudah dan menyenangkan. Karena semua orang berhak kok untuk sehat. So, ditunggu ya, nanti akan ada pengumumannya di Instagram Eating Reorder ya Coach ya, untuk kalau teman-teman yang mau bergabung, berdampak menjadi coaches Eating Reorder, nanti bisa dapatkan informasinya. Dan satu hal yang tadi saya sempat mention di awal ya Coach, kita kan akan ngadain apa Coach? sebenarnya Eating Reorder, yes, kalau yes. misalnya teman-teman dari members itu kepengen untuk ikut belajar bersama eating reorder dan akhirnya mau mendedikasikan dirinya untuk berdampak buat diri sendiri dan orang lain juga melalui sertifikasi eating reorder coach, maka mesti datang tanggal 30 September. Kalau Yes, teman-teman itu yang mau dibilang Coach. lagi pada Jadi, bingung ya, maksudnya kan ada orang yang gimana ya, gua rasa mungkin banyak orang yang ngerasain kayak gue dalam arti ini 2020 awal gue masih obesitas nih, yes, kok 2021 bisa jadi eating reorder ya, nggak masuk akal nggak? benar-benar. Nggak masuk akal loh sebenarnya. Dokter bukan, nutrisionis bukan, apalagi mau saya dalam bidang kesehatan gue nggak ngerti apa-apa di awal 2020, tapi kok bisa gitu tiba-tiba awal 2021 kok bisa jadi eating reorder, kan nggak masuk akal. Mungkin para coach yang sekarang nih lagi nonton atau misalnya para coach yang sekarang lagi bertugas juga nggak pernah kepikiran jadi coach. Mana ada orang kepikiran jadi coach kesehatan di sini. Dana juga mana pernah kepikiran, orang dulu bentukannya begitu ya kan. Anyway, thanks juga tuh. Jadinya sekarang udah bisa apa? Kalau Coach Roy kan 2 kalinya lebih banyak ya. Kalau gua baru berani lakukan half marathon. Coach Roy luar biasa teman-teman. Langsung loncat naik kelas ke full marathon. Anyway, thanks to Coach Roy banget, luar biasa. Aduh.
Ya itulah ya. Jadi maksudnya orang-orang yang akhirnya ragu-ragu nih istilahnya. Teman-teman datang deh tanggal 30 September kita akan ada acara annual conference. Ini the first annual conference, kita akan lakukan annual conference ini setiap tahun, menghadirkan bukan cuma saya pasti ada di sana. Saya pasti akan sharing sesuatu. Ada Coach Ari Sandi juga di sana juga. Terus saya undang Mas Aderai juga. Mas Aderai ini adalah salah satu idola saya juga ya. Video-videonya dia tuh memenuhi layar kaca dan layar handphone saya di tahun 2020. Itu setiap hari saya nonton videonya, very inspiring. Terus saya bisa dapat kesempatan untuk belajar juga di Rai Institute as a personal trainer waktu itu, langsung dibina sama Mas Aderai juga. So it's a privilege juga buat kita dan buat Eating Reorder ya, terutama untuk bisa dapetin jadwalnya dia yang super super padat itu juga ya. Coach Ari Sandi juga, jadwalnya super padat juga gitu. Dan diberikan kesempatan buat kita bisa sharing sama teman-teman, terutama para member, dan mungkin teman-teman yang pengen tahu apa Eating Reorder boleh juga datang. Nanti kita di sana buka booth juga. Jadi saya tanya-tanya, nanti coach juga datang. Jadi member-member kalau misalnya teman-teman mau hadir boleh juga istilahnya, supaya teman-teman bisa ketemu. Kan selama ini kan cuma online doang. Oh ya, by the way kan kita Iya semuanya betul. online ya. Iya Zoom banget. semua. Jadi ini kesempatan kita buat ketemu tuh foto-foto ya kan. Bikin foto before after yang cakep dong ya dong. Masa udah Iya turun bener. 20 kilo, udah turun 30 kilo ya kan, nggak pernah ketemu sama coachnya. Kayak gitu. Thanks banget Coach. Tadi teman-teman udah di sekalian jadinya Coach Roy yang sampaikan. Tadinya PR-nya saya tuh tadi mau nyampein tentang Eating Reorder Conference, but ini sudah dirangkum semua. Thanks banget Coach Roy for all buat Jadi ceritain ini semua. sebenarnya live gua apa live lu sih? Loh, kan udah jelas. Ini kan cerita yang mau didengerin adalah ceritanya teman-temannya gue, which is yang gue undang Oh adalah iya. ceritanya Coach Roy. Nggak apa-apa Coach. Oh, iya. Thank you banget. Anyway, on behalf gue sendiri, keluarga gue, Apa dan gue jangan-jangan yakin tuh juga masih ada mentalitas pengen tampil, jangan-jangan. Gawat. Ya, ya. ini gue ulangin lagi deh. On behalf diri gue Coach, keluarga, dan gue yakin juga teman-teman Coach, as Coach, dan teman-teman Eating Reorder, thank you for all. Thank you banget juga sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita, sehingga teman-teman member yang mungkin yang nggak langsung dari lu ya, kan belum pernah dengar cerita gimana sih dulu Eating Reorder seperti apa, kenapa sih Eating Reorder itu tidak pernah ditarifkan yang namanya health investment, kenapa sih yang diajarinnya untuk sabar dan ikhlas gitu ya, kenapa sih untuk netral seperti tadi di awal ya, netral gitu ya setiap kondisi, penting banget. Kenapa sih juga acara annual conference tadi judulnya kan super netral, sekarang harapannya jauh lebih banyak yang diketahui, dan tentunya bisa bantu juga berbagi kabar baik ini ke luar sana, bahkan ke seluruh dunia ya Coach. Amin. Sehingga ya tadi semua orang itu tentunya bisa sehat. Dan kalau kutip yang selalu kita sampaikan semua, umur itu kan di tangan Tuhan ya Coach ya. Kesehatan itu di tangan kita. Tuhan itu dulu pernah bantu perdana sehingga bisa ketemu dengan Coach Roy untuk bisa mendapatkan hidup yang sehat. Tentunya Tuhan juga akan bantu teman-teman semua untuk hidup semakin sehat. Thank you banget Coach Roy untuk waktunya malam ini. Yes, boleh Coach. Super Neutral, terkadang orang-orang itu ya mau memulai sesuatu yang baru, dia itu dipenuhi dengan ketakutan karena kegagalan di masa lalu. Misalnya contoh, dia mau turunin berat badan misalnya, tapi dia udah pernah ngalamin kegagalan, misalnya udah ikut program A, udah ikut program B, udah beli produk A, udah beli produk B, mulai dari harga yang 100.000, ada yang ratusan ribu, sampai harganya jutaan, ada yang sampai belasan juta, ada yang sampai puluhan juta bahkan. Benar. Sudah dilakukan, tapi gagal. Yes. Dan dia larut di dalam kegagalan tersebut, dan gak berani melakukan perjalanan yang baru. Being neutral itu sama kayak kita misalnya mau melakukan perjalanan panjang, dan kita ke pom bensin, orang akan ngomong apa? Istilahnya petugasnya akan ngomong,
mulai dari nol Oh, lagi. dari nol, ya betul. Kosongin gelas. Perlu teman-teman kosongkan gelas untuk memulai sesuatu yang baru, mengikhlaskan diri dan istilahnya mengizinkan diri untuk melakukan proses yang berjalan ini. Kadang-kadang orang tuh dipenuhi dengan asumsi, dipenuhi dengan belief, dipenuhi dengan mitos, dipenuhi dengan apapun yang mereka percayai dan mereka pegang, Yes. yang bahkan sebenarnya nggak, mereka tahu itu nggak works buat mereka selama ini, tapi masih dipegang terus, ya kan? Being super neutral itu tentang mengosongkan gelas. Yuk kita sama-sama memulai sesuatu yang baru dengan benar-benar bukan artinya nggak usah bikin, nggak usah apa, tapi ikhlasin diri sama sama prosesnya aja. Percaya bahwa nggak ada yang kebetulan dalam hidup. Kalau hari ini nih teman-teman ada di sini dengerin saya sama Data ngomong, ini nggak ada yang kebetulan dalam hidup teman-teman. Mungkin ada beberapa yang udah mantengin Instagram Meeting Reorder, mungkin ada beberapa yang mantengin Coach Perdana, keren banget ya, kok bisa ya gini 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 gini. Tapi kamu takut untuk memulai sesuatu yang baru, ikhlasin diri aja. Coba datang benar-benar dengan uh, ya udah istilahnya I have nothing to lose, ya kan? I have nothing to hold. Ya udah dicoba, ikhlasin diri. Banyak orang karena mereka itu nggak selesai proses dalam hidupnya dia karena mereka tuh nggak ikhlas menjalani prosesnya. Nah makanya penting jadi super neutral. Oke, Coach. Nah, teman-teman, saya yakin masih banyak yang teman-teman mau dengarkan. So, jawabannya cuma satu. Nanti daftar Eating Reorder Conference di tanggal 30. Nanti bisa teman-teman cek di Instagram Eating Reorder atau di Instagramnya Coach Roy atau bisa Instagram saya juga. Oke, teman-teman. Thank you banget Coach Roy untuk semuanya. Ya, Kita klik ketemu di link tanggal 30 di ya. bio. Oke. Benar-benar. See you ya. Thank you Coach. Thank you Thank you so much teman-teman. for See you. inviting me. Bye-bye. See you, bye-bye.